Disinilah Satgas 115 atau Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bekerja selama 24 jam. Satgas yang diperkuat TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Polair dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertugas memantau kapal-kapal ikan yang melaut di perairan Indonesia. Targetnya amat mulia, mencegah tindak pidana pencurian ikan. Tim Satgas juga dibantu sistem Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Puskodal yang mampu memetakan kapal-kapal di perairan Indonesia. Ini adalah layar yang menampilkan dari identifikasi beberapa target di lapangan. Jadi semua wilayah perairan kita, mulai dari Sabang sampai wilayah barat sampai dengan wilayah timur, ini terpantau di sini. Semua target-target yang muncul, kita diidentifikasi ini dengan menggunakan sarana AIS. Jadi semua kapal-kapal dia akan menghidupkan AIS. Nah di sini akan termonitor. Nah dari beberapa lokasi ini kita juga punya target. Misalkan di mana yang sangat berpotensi terhadap kerawanan masalah illegal fishing. Titik mana tuh Pak? Mungkin di sini, contoh di sini. Untuk di wilayah barat ini adalah di perairan Natuna. Ya, di perairan Natuna ini cukup rawan karena cukup banyak di sini kita identifikasi beberapa kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Terus kemudian yang kedua di daerah seputar Laut Sulawesi. Ini banyak juga, terutama kapal-kapal ikan asing yang melaksanakan penangkapan ikan secara ilegal maupun juga yang di Arafuru, yaitu di selatannya daripada Pulau Papua yang berbatasan dengan wilayah perairan Australia. Dengan sistem ini, Satgas bisa melihat profil kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia. Profil ini bisa dilihat dari sistem pengenal otomatis atau AIS dan sistem pemantauan kapal perikanan atau VMS yang diaktifkan oleh kapal-kapal. Jadi ini kan besar ya. Kalau diperbesar itu jumlah ya, menyebutkan jumlah tadi. Misalnya angka gini, berarti di sini di radius sekian ini itu ada 3 spot. 3 kapal. 3 kapal. Ya, ini kan skala ini ya, skala besar. Jadi kayak begini. Nah ini terdapat ada 3. Profilnya, ini dia. Sahabat ini, Abadi, ya. Rezeki Bersama Baru. Ya, kalau dia menghidupkan VMS. Kalau mereka dia menghidupkan VMS. Data dari Indeso ini muncul secara periodik setiap hari, pagi dan sore hari. Satgas 115 menerjemahkan data Indeso dengan membuat titik-titik ini menjadi gambaran kapal sesuai dengan koordinatnya di media Google Earth. Ini untuk memudahkan membaca peta letak kapal. Nah, ada juga yang memang untuk supaya tidak terdeteksi, dia mematikan AIS. Tetapi kita juga dibantu oleh dari sarana kita punya kerjasama dengan Indeso. Indeso itu bisa menampilkan spot. Jadi tanpa tidak diketahui identitas, dia bisa mengeluarkan spot. Sehingga kita juga bisa mengkomunikasikan ini kepada satuan operasional kita di lapangan untuk mengecek siapa dia. Satgas mengelompokkan 12 tindak pidana perikanan yang dilakukan kapal pencuri ikan. Di antaranya modus pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, bendera dan registrasi ganda, menangkap ikan tanpa izin. Modus lainnya, modifikasi kapal secara ilegal, menggunakan nakhoda dan abk asing, serta tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal. Tetapi di samping tipologi atau modus apa yang disebut dengan IUUF, sebagian saya lihat bisa dikategorikan sebagai kejahatan perikanan. Ada juga modus modus di luar IUUF yang selalu melekat pada IUUF seperti pelanggaran human rights atau HAM. Di situ ada yang kemarin itu di Benjina, di Ambon, human trafficking atau trafficking in person, jadi perdagangan orang, dan penganiayaan ada di situ. Kemudian ada perbudakan modern atau modern slavery. Ada juga di situ soal jual beli BBM di tengah laut. Ada juga dia menggunakan kapal ikan, kemudian mengangkut tanpa didasarkan pada undang-undang kepabeanan, ya, melakukan ekspor yang ilegal, dan import ilegal. Kemudian banyak hal lain lagi. Ada pencucian uang di sini.
Untuk mencegah dan memberantas kejahatan perikanan, Satgas menganalisis dan mengevaluasi 1.132 kapal eks asing terdaftar yang dimiliki 187 pemegang izin. Ini penting karena data faktual jumlah kapal mencapai 4 hingga 5.000 kapal. Paling besar kalau menurut dari data pengakuan dan kalau izin sih sedikit kan, tapi duplikasi. Yang paling besar China, Thailand, kemudian Taiwan juga banyak. Jepang juga ada tapi tidak banyak. Lalu Australia juga ada, tidak banyak. Kalau misalnya kapal eks asing selalu associated dengan entitas yang ada di luar Indonesia. Jadi bukan hanya saja kita beli kapal eks asing lalu milik kita, tapi selalu ada hubungan kerjasama ya dengan asing. Dan artinya kalau hubungan kerjasama dengan asing itu, kalau berdasarkan penelitian kita, genuine ownership-nya, jadi pemilik yang beneran itu istilahnya, adalah entitas asing. Pemberantasan illegal fishing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan amat berdampak. Stok ikan jadi melimpah. Ini terjadi terutama di daerah yang sering terjadi pencurian ikan. Data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tentang produksi perikanan tangkap sejak 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2014, produksi ikan mencapai 6,3 juta ton, meningkat sekitar 1 juta ton dibandingkan produksi tahun 2010. Penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang kerap dilakukan kapal illegal fishing juga berhasil dihentikan. Bapak Menteri ESDM Pak Sudirman Said cerita sama saya bahwa tahun kemarin ada penghematan pemakaian solar itu sampai 37% dari pemakaian solar nasional. Dan ya itu masuk akal karena memang puluhan ribu kapal dulu kan pasti solarnya dari mana. Kan mereka tidak pulang ke negara masing-masing untuk refueling. Mereka kan pakai solar Indonesia. Yang mana solar Indonesia ini kan berarti ada yang menyalurkan ke tengah laut. Perang terhadap illegal fishing bukan hanya dengan pemilik dan anak buah kapal di perairan Indonesia. Para pejabat yang berkongsi dengan pengusaha illegal fishing juga jadi sasaran. Itu selalu kerjasama kolutif yang sangat buruk ya antara pengusaha yang nakal dan 1-2 oknum pejabat ya bertebar di berbagai macam instansi, karena harus diingat bahwa mengurusi perizinan perikanan tangkapan ada sekitar 12 instansi gitu ya. Itu mata rantainya banyak gitu ya. Jadi itu yang harus dipenggal ya. Kesejahteraan nelayan jadi tujuan pemberantasan illegal fishing. Maklumlah, nelayan Indonesia melaut dengan alat tangkap yang sederhana. Kalau tradisional kan hasilnya sedikit itu. Tapi yang modern, tapi yang ramah lingkungan, itu ada itu ya. Seperti misalnya kalau cantrang ya jangan dilarang semua, tinggal dimodifikasi ukuran mata jaringnya misalnya gitu ya. Atau zonasi dibuat pewilayahan bahwa cantrang tidak boleh menangkap ikan di daerah-daerah yang sudah overfishing, tetapi boleh di daerah-daerah yang masih underfishing. Lalu jumlahnya diatur. Dengan demikian konservasi kita dapat ya, tetapi ekonomi dan lapangan kerja tetap tumbuh. Perang Menteri Susi atas illegal fishing akan terus berlangsung. Satgas 115 yang dibentuknya bertugas memantau dan mengawasi perairan Indonesia dari aksi illegal fishing.